sehingga ini terhubung sampai sini juga tidak ada reduksi atau juga direct. Ini disebut sebagai direct drive, artinya putarannya input sama dengan putarannya output. Halo, kita jumpa lagi di channel Mekanik Hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang transmisi 16 kecepatan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi pembaharuan video di channel ini. Jadi kemarin ada pertanyaan dari salah seorang teman yang nanya nih, bos, gimana sih ceritanya kok transmisi itu di unit truk Eropa kok ada yang memiliki 16 speed? Apakah emang susunan gearnya itu panjang kayak kereta api ya nanti ya? Oke, di pertanyaan menarik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan bahas di sini nanti adalah kaitannya dengan transmisi overdrive ya, single overdrive yang ada di Mercedes gitu ya. Jadi ini adalah tipe transmisi 16 percepatan maju ya dengan satu overdrive. Susunan gearsnya dari paling belakang itu adalah range group ya. Dalamannya masih sama kayak pada umumnya range, yaitu ada planetary gear ya, ada sun gear, kemudian ada ring gear, ada planetary gear, dan ada carrier gitu ya. Oke. Kemudian depannya lagi ini adalah susunan gear reverse. Cirinya ini ada gear intermediate ya. Jadi ini fungsinya untuk membalik arah putaran dari input shaft ke output shaft. Jadi kalau misalkan input shaft ini kita putar ke kanan, larinya ke sini ya. Counter shaft akan berputar ke kiri, kemudian dibalik putarannya oleh si intermediate gears ke kanan, oleh intermediate gear diteruskan menuju ke reverse gear yang atas ini, sehingga putarannya ke kiri ya, sampai di sini ke kiri juga. Oke, jadi fungsinya ini adalah untuk membalik, karena ini sebenarnya tidak bersinggungan langsung antara gear yang hijau dengan gear yang abu-abu untuk reverse di atasnya ini tidak terhubung, melainkan dia dihubungkan dengan intermediate gears gitu ya. Oke, nah kemudian untuk sliding sleeve, synchronous sliding sleeve itu untuk reverse dia hanya tunggal ya, hanya satu arah saja ke kanan. Kalau ke kiri nggak bisa ya, kiri itu mentok ya, artinya reverse ini ya hanya digerakkan ke atas saja ya. Kalau istilah di Mercedes ini adalah gear ya, gerakan ke atas dan ke bawah atau maju dan mundur itu adalah gerakan gear. Ada gear ganjil, kalau ke depan itu kan ada 1, 3, 5, 7 ya, urutannya kan ganjil ini ya. Kemudian ada gear genap kalau ke belakang, itu 2, 4, gear ganjil ke depan, gear genap ke belakang seperti ya. Nah, sementara kalau gerakan ke kiri dan ke kanan ini kan memilih gate yang tepat ya. Gerakan ke kiri dan ke kanan itu adalah gerakan gate ya, yang memilih posisi berapa, 1, 2 atau 3, 4 ya. Ini gerakan ke kiri dan ke kanannya. Kalau di Scania ini dibilang adalah longitudinal, yang maju mundur dari gearnya tadi disebut longitudinal. Kalau yang kiri dan kanan itu lateral gitu ya. Gerakan lateral kiri kanan, gerakan longitudinal maju dan mundur ya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan di sini. Ini adalah susunan gear untuk gear 1 ya, dan ini adalah gear 2. Jadi 1 dan 2 itu dipasangkan oleh sliding sleeve, synchronous sliding sleeve 1, 2. Jadi kalau kita sliding sleeve-nya kita geser ke kanan, maka ini akan menghasilkan speed 1 atau gear 1. Kalau ke kiri itu berarti gear 2 ya. Oke, ini satu pasangan. Kemudian ini gear 3 ya, gigi 3 atau gear 3, dan ini kalau langsung ini gear 4. Jadi gear 4-nya dengan cara menghubungkan antara input shaft input shaft di sini menuju ke main shaft ya, dengan mekanisme ini. Artinya gear 4 itu sendiri tidak memiliki gear langsung seperti pada umumnya 1, 2, 3, tapi dia cukup hanya dengan menghubungkan antara input shaft menuju ke main shaft. Selama itu terjadi menyebabkan variasi perbedaan rasio, itu bisa dikatakan sebagai gear ya, seperti itu ya.
Oke, kemudian karena ini adalah tipe transmisinya adalah overdrive, single overdrive, overdrive-nya berada di posisi 8 high ya. 8 high, maka ketika speed 8 low itu akan terjadi direct drive ya. Direct drive-nya terjadi di speed 8 low ya. Artinya di sini kan splitter nih ya. Nah, splitter ini namanya adalah splitter low ya, yang di sini adalah splitter high. Jadi splitter low tadi kan ada speed 8 low ya untuk posisi direct ya. Itu dengan cara kita menggeser ini ke sini ya, sehingga antara input shaft terhubung dengan main shaft. Dan posisi gearsnya, main gearsnya ini ke kiri atau speed 4 ya. Speed gear, main gearnya speed 4, kemudian splitternya adalah splitter low ini ya. Nah, ini splitter low. Kemudian di sini high, splitter high. Oke, langsung saja kita akan lihat ya apa yang terjadi ketika kita masukkan gear di satu Direct gear. ya. Ini low, berpindah ya, splitternya ke low ya. Kemudian kita masukkan main gear ke speed 1. Range change unit low. First gear low. Nah, jadi racing harus posisi low dulu untuk bisa mendapatkan speed 1. Kalau racingnya di high maka bukan speed 1 tapi speed 5 gitu ya. Jadi speed 1, 2, 3 dan 4 itu menggunakan low range, sementara 5, 6, 7 dan 8 itu menggunakan high range ya, kotak warna biru ini ya. Oke, jadi posisi low range itu didapatkan dengan cara mengikat ring gear di sini dengan housing transmisi, artinya ring gearnya ditahan, sementara sun gear di sini berputar, maka carrier-nya akan jadi output tapi diperlambat. Oke. Nah, jadi posisi untuk speed 1 low itu dari range-nya ke posisi low dulu ya, range low. Kemudian untuk main gears-nya ini pilih ke kanan, ceklek atau gear 1 ya. Kemudian untuk splitternya ya ini ya ke kanan juga atau splitter low ya. Itu jadi speed 1 low. Kemudian kalau kita posisikan ke speed 1 high, tinggal dirubah posisi splitternya saja. Ini kita geser cetek. First gear high. Ini jadinya speed 1 high ya. Nih, cukup hanya dengan merubah splitternya saja. Oke. Kemudian kita masukkan selanjutnya untuk splitter 2 posisi 2 low. 2 ini dan low splitternya ini. Second gear low. Oke. Range masih dalam posisi awal, artinya tidak berubah. Dari 1 ke 2 nggak berubah ya, masih dalam posisi low range. Akan tetapi untuk gearsnya, main gearsnya ini dipindah ke posisi gear 2 ini ke kiri ya. Kemudian splitternya ke kanan dia. Oke, kita akan lihat lagi sekali lagi. Second gear high. First gear high. Kemudian masuk ke 2. Second gear high. Second gear low. Nah, itu ya. Oke, kemudian kalau 2 high, Second gear high. Oke, jadi 2 high itu hanya tinggal merubah splitternya saja. Kemudian untuk posisi speed 3 low ya, speed 3 kita arahkan dulu speed Third gear high. dan ini low-nya. Third gear low. Oke, posisi range masih tetap. Kemudian main gear itu pindah ke posisi gear 3, kemudian splitternya ke low gitu ya. Nah, jadi arah dayanya dari sini, dari input shaft ya, kemudian lari ke counter shaft ini, kemudian lari ke gear 3 ini ya, kemudian lari ke output menuju ke range group, direduksi sehingga outputnya di sini ya.
Sehingga terjadi reduksi berapa kali? Ini terjadi satu, karena ini yang gear yang kecil memutar gear yang gede, berarti ini reduksi, ya, reduksi pertama di sini. Kemudian sampai di sini, ini overdrive tapi sangat sedikit, ya, overdrive tapi sangat sedikit. Karena apa? Karena gearnya ini secara size ukuran kelihatannya lebih gede yang bawah, jadi artinya di sini itu overdrive tapi sangat sedikit, ya. Kemudian sampai sini range direduksi, pasti namanya low range itu reduksi, ya. Nah, rasionya sekitar 1:37,5, ya. Artinya ketika kita putar sun gear sejumlah 37 kali, outputnya berputar 1 kali, itu namanya reduksi, ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke speed 4. Fourth gear low. Sorry, sebelumnya tadi speed 3-nya Third gear low. speed 3 low, yang sekarang speed 3 high. Third gear high. Ya. Jadi speed 3 high hanya tinggal merubah posisi splitternya saja ke arah high, seperti ini, ya. Nah, hanya kita akan masukkan speed 4 Fourth gear high. low. Fourth gear low. Nah, 4 low itu untuk posisi main gearnya terhubung ya antara main shaft dengan gear splitter low. Kemudian yang di splitternya ya input shaft menuju ke gear low juga. Artinya ini shaft yang kuning dengan shaft yang merah itu terhubung langsung. Nah, reduksinya dilakukan oleh si range group. Jadi tidak terjadi reduksi yang ada di sini, hanya terjadi di range group saja, ya. Itu berarti speed 4 low. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita arahkan ke speed 4 high. Fourth gear high. Oke, kita hanya tinggal merubah posisi dari splitternya saja ke posisi kiri sehingga reduksi terjadi 1 kali di sini, ya. Kemudian dia akan naik overdrive di sini, ya. Kemudian di sini reduksi keduanya, ya. Jadi sekali lagi ini reduksi pertama, ini overdrive, ini reduksi kedua, ya. Seperti itu, ya. Jadi masih terjadi reduksi speed 4. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke speed 5. Ingat ya, speed 5 ini area warna biru. Kita akan coba ceklik. Range change unit high. Oke, Fifth gear high. kalau dia speed 5, range-nya berubah ke posisi high range, ya. High range dengan cara bagaimana? High range didapat dari hubungan, jadi cukup dengan cara menghubungkan antara ya carrier, ya. Ini kan outputnya namanya carriernya output shaft atau menuju ke propeller shaft ini adalah carrier dengan si ring gear. Jadi kalau kita hubungkan antara carrier dengan ring gear, maka terjadilah direct, ya. Artinya satu SC komponen range ini berputar semuanya, ya, atau ini satu gelondongan ini muter semuanya, disebut sebagai direct drive, ya. Karena range itu reduksi dan direct, seperti itu aja, ya. Oke. Nah, kemudian speed 5 itu dia menggunakan, kita akan lihat ya di sini. Nah, ini speed 1, ya, gear 1, ya. Kemudian kalau dia kita posisikan ke low, Fifth gear low. jadi reduksinya terjadi arah power pad-nya dari input shaft, ya. Ini karena diposisikan ke splitter low, dia masuk ke sini dulu, ya. Kemudian dia ke belakang ke sini, nah ini sini, ya. Nah, dia ke sini, ya, gear 1, kemudian antara gear dengan shaft ini terhubung, ya. Artinya arah putaran dayanya, arah power pad-nya dari sini ke sini dan ke sini. Nah, kemudian di sini tidak terjadi reduksi atau direct sehingga dia langsung seperti itu, ya. Oke, kalau kita arahkan ke high, Fifth gear high. tinggal hanya merubah posisi dari splitternya saja, seperti itu, ya. Oke, ke high, ini, ya. Kemudian kita arahkan speed 6. Sixth gear high. Jadi speed 6 itu menggunakan gear kedua, ya. Nah, gear kedua. Jadi kalau dia posisi splitter low, Sixth gear low. ini ke sini, ya. Jadi dari input shaft masuk ke sini. Kemudian dari counter shaft masuk ke gear 2.
kemudian dia diteruskan langsung ke output shaft karena ini tadi masih direct ya. Kalau speed 5, 6, 7, 8 direct drive, artinya tidak ada reduksi yang terjadi di range group ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk speed 6 high, tinggal hanya merubah splitternya saja ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk speed 7, 7th gear high, 7th gear low. Oke, speed 7 low, tinggal hanya range-nya sama. Speed 7 itu sama dengan gear 3 ya. Ini jadi pakainya adalah gear 3 dan splitternya posisi splitter low, jadi ke sini ya, kemudian ke sini baru ke output shaft direct ya, seperti itu ya. Kemudian kalau kita arahkan ke nomor 7 high, 7th gear high, ini tinggal dirubah ke sana ya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke speed 8th gear high, direct gear. 8 low direct gears, artinya apa? Ini posisi dari range-nya tidak berubah ya, masih posisi high ya, sama ya. Kemudian untuk gearsnya yaitu pakainya gear 4, artinya shaft dengan gearnya splitter low ini terhubung. Kemudian antara shaft input dengan gear splitter low juga terhubung, artinya ini terhubung dengan ini, dengan shaftnya input terhubung dengan shaft main shaft ya, sehingga ini terhubung sampai sini juga tidak ada reduksi, artinya juga direct. Ini disebut sebagai direct drive, artinya putarannya input sama dengan putarannya output, seperti itu ya, direct drive. Kemudian kalau kita arahkan ke speed 8 high, 8th gear high, maka akan terjadi overdrive. Di mana overdrive-nya? Oke, ini kita geser splitternya ke arah kiri sehingga terhubunglah antara gear splitter high menuju ke counter shaft ini. Karena gear kecil dan gear gede maka ini masih reduksi. Kemudian di sini, nah yang paling kelihatan di sini. Jadi overdrive-nya ini gigi yang paling besar memutar gigi yang kecil ya. Ini gigi yang hijau di sini paling besar ini memutar gigi yang merah nih. Sehingga ini akan terjadi percepatan atau overdrive. Nah, di sini terjadi overdrive-nya ya. Oke. Kemudian ke sana sampai output shaft itu direct drive. Artinya tidak ada perubahan baik itu reduksi maupun overdrive. Jadi overdrive-nya hanya terjadi satu kali di sini. Dia artinya apa? Artinya dia direduksi ya, reduksi tapi habis itu di overdrive. Antara reduksi dan overdrive, gedean overdrive, tetap hasilnya menang overdrive, seperti itu ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan pelajari tentang reverse gear ya. Jadi kita akan masukkan gigi reverse ini. Reverse gear. Oke. Ini adalah posisi reverse low ya. Jadi untuk posisi low, ya, splitternya bergerak ke belakang atau ke kanan ya. Ini adalah splitter low. Jadi arah power pad-nya itu dari input shaft masuk menuju ke splitter low. Oke, ke sini. Kemudian dari counter shaft dia masuk menuju ke intermediate gears untuk membalikkan putaran. Oke. Jadi kalau dia ini tadi inputnya putarannya ke kanan, kemudian counter shaft-nya ke kiri, intermediate ke kanan, kemudian gear reverse-nya ke kiri, dan juga main shaft sampai ke belakang ini ke kiri, seperti itu ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk merubah putaran. Oke, masuk ke sini, kemudian reverse, kemudian ini reduksi. Jadi untuk reverse itu posisi range-nya di low ya, baik itu reverse low maupun reverse high ya, range-nya di low ya. Oke, kemudian kita akan lihat ketika splitternya diarahkan ke high seperti ini. Jadi tinggal hanya merubah posisi splitteran saja ya. Untuk gearnya, main gearnya ini ya sama, nggak berubah ya. Jadi ini tersedia hanya dua posisi reverse, yaitu R1 dan R2 ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa dipahami dengan baik, bisa membantu teman-teman semua untuk melakukan analisa, kemudian bisa melakukan perbaikan dan juga troubleshooting di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.